Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Mustaina S.Farm MSI, salah satu dosen dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pada video pembelajaran adalah mata kuliah Farmakologi Molekuler yang disajikan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Farmakologi Molekuler, mata kuliah Farmakologi Molekuler dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme aksi obat pada tingkat molekuler dan seluler. Materinya meliputi interaksi ligan dengan reseptor, jalur transduksi signal intraseluler, regulasi ekspresi gen oleh agen farmakologis, farmakogenomik, serta pendekatan desain obat berbasis struktur molekul. Farmakologi molekuler memberikan pemahaman mendasar mengenai cara kerja obat pada tingkat molekuler dan seluler, sehingga memungkinkan perancangan terapi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Pengetahuan ini mendukung pengembangan obat baru, penerapan pengobatan yang presisi, serta pemahaman mekanisme resistensi obat. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, bangsa, dan etika. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang kefarmasian. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya. Adapun CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu memahami ruang lingkup farmakologi molekuler. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme kerja obat dalam tubuh pada tingkat molekuler. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi mekanisme molekuler penemuan obat baru dalam dunia farmasi. Adapun materi pokok dalam mata kuliah ini, yang pertama, ruang lingkup farmakologi molekuler. Yang kedua, kanal ion sebagai target aksi obat. Yang ketiga, enzim sebagai target aksi obat. Yang keempat, transporter sebagai target aksi obat. Yang kelima, interaksi obat dengan reseptor. Yang keenam, transduksi signal pada reseptor kanal ion sebagai target aksi obat. Yang ketujuh, transduksi signal pada protein G sebagai target aksi obat. Yang kedelapan, transduksi signal pada reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat. Dan yang terakhir, transduksi signal pada reseptor inti sebagai target aksi obat. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, yakni menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint untuk menyampaikan atau menjelaskan materi yang saya ajarkan, di mana mahasiswa akan menyimak dan mencatat materi yang disampaikan, serta didukung dengan buku referensi dan jurnal ilmiah. Interaction, cara saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan selalu mengarahkan mahasiswa untuk lebih aktif di kelas dengan bertanya atau berdiskusi tentang materi yang dibahas, dan selain itu, saya membuat grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi dan diskusi secara online. Assessment, saya menilai kemampuan mahasiswa dengan bobot penilaian, yakni kehadiran dengan bobot 10%,
ujian tengah semester dengan bobot 35%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, tugas 10%, kemudian kuis dan keaktifan dengan bobot 10%. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah farmakologi molekuler pada pekan ke-6. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Baik. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah farmakologi molekuler. Andi Muhammad Nur Ramadan, Andi Alfia Ruslan, Husnul Ratulangi. Ya, sudah ya? Nah, baik, jadi sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, baik. Jadi sekarang kita akan membahas tentang reseptor kanal ion sebagai target aksi obat. Nah, kalau lihat dari judulnya ini, ada kata kanal. Kira-kira apa yang terbesit di pikirannya adik-adik sekalian? Saluran. Kanal itu seperti saluran ya? Ya. Jadi sebetulnya dalam tubuh kita itu ada juga yang membentuk porus atau salurannya, kanal ya. Kemudian jenis-jenis reseptor asetilkolin dan reseptor GABA. Selanjutnya menguraikan contoh obat yang berperan sebagai agonis dan antagonis pada reseptor asetilkolin nikotinik dan muskarinik. Kemudian menguraikan peranan reseptor GABA dalam mekanisme molekuler obat. Ya, baik. Jadi sekarang kita akan membahas tentang reseptor kanal ion sebagai target aksi obat. Namun sebelumnya saya ingin mereview ulang dulu hasil dari pertemuan kita sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat tentang definisi reseptor? Andi Indah Indrianti, silahkan. Baik, mungkin menurut saya Bu, kalau berdasarkan pemahaman tentang materi sebelumnya itu bahwa reseptor merupakan makromolekul target yang mengikat obat dan memediasi aksi farmakologi dari obat tersebut. Ya, bagus sekali ya. Jadi reseptor itu adalah tempat obat berikatan. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat tentang fungsi reseptor? Ya, Indah Zulfitri. Baik, kalau fungsi dari reseptor itu sendiri yang saya ketahui ada 3. Yang pertama itu mendeteksi dan merespon rangsangan tertentu. Yang kedua itu transduksi sinyal. Dan yang terakhir itu mengirimkan sinyal. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus dulu untuk yang sudah menjawab. Nah, jadi reseptor kanal ion itu disebut juga sebagai reseptor ionotropik dan merupakan glikoprotein. Ya, jadi glikoprotein itu terdiri atas beberapa molekul protein dan gula atau karbohidrat. Makanya disebut glikoprotein. Ya, betul. Nah, adapun sifat dari reseptor kanal ion, yang pertama teraktivasi sebagai respon terhadap ligan yang spesifik, kemudian memungkinkan ion melalui membran yang semula impermeable dan selektif terhadap ion-ion tertentu. Jadi tadinya membrannya itu tidak bisa terbuka atau impermeable karena dilengketi oleh ligan, maka dia akan terbuka. Jadi dikatakan permeable akhirnya ya. Nah, adapun jenis-jenis dari reseptor kanal ion yaitu yang pertama ada reseptor asetilkolin nikotinik, kemudian reseptor GABA dan reseptor glutamat NMDA, dan yang terakhir adalah reseptor serotonin 5-HT3. Yang kita bahas hari ini adalah reseptor asetilkolin nikotinik dan reseptor GABA. Jadi ada 2. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reseptor asetilkolin nikotinik.
Nah, kita harus tahu dulu bagaimana jalur dari biosintesis dari asetilkolin. Jadi sebetulnya asetilkolin itu sebenarnya diproduksi secara alamiah oleh tubuh kita. Jadi prekursor awalnya itu adalah kolin dan asetil koenzim A. Dengan bantuan enzim kolin asetil transferase, maka disintesislah menjadi asetilkolin. Nah, dia posisinya ada di presinap. Tuh ya, di presinap. Kemudian setelah terbentuk asetilkolin, maka dia akan menuju ke celah sinaps. Untuk kemudian didegradasi kembali menjadi kolin dan asetat oleh enzim asetilkolinesterase. Menjadi kolin dan asetat. Kemudian kolin itu nanti akan kembali menjadi prekursor awal untuk pembentukan asetilkolin kembali. Jadi begitu mekanisme yang terjadi di tubuh kita. Nah, selanjutnya reseptor asetilkolin terbagi menjadi dua, yaitu reseptor asetilkolin nikotinik yang kita bahas hari ini, yaitu reseptor yang merupakan reseptor kanal ion atau disebut juga ionotropik. Nah, kemudian reseptor asetilkolin muskarinik itu adalah reseptor yang tergandeng dengan protein G. Jadi ini nanti akan kita bahas di materi reseptor tergandeng protein G. Jadi beda transduksi signalnya ya. Nah, kemudian lokasi dari reseptor asetilkolin nikotinik itu ada di neuromuscular junction, kemudian di ganglia otonom, medula adrenal, dan susunan saraf pusat. Jadi ini yang memperantarai gerakan kita, kontraksi otot itu ya, reseptor asetilkolin. Nah, terus reseptor asetilkolin nikotinik dia terdiri dari protein pentamer. Namanya pentamer artinya terdiri dari 5 penta berapa? 5 molekul. Yaitu ada subunit alfa, subunit beta, delta, dan gamma. Jadi alfanya itu ada 2, alfa 1 dan alfa 2. Selanjutnya ini adalah aktivasi dari reseptor asetilkolin nikotinik pada neuromuscular junction. Jadi mekanismenya adalah ketika asetilkolin keluar melalui celah sinaps, maka dia akan berikatan dengan ligannya yang ada di ujung sinaps. Nah, ketika dia berikatan, maka dia akan membuka kanal natrium dan memungkinkan natrium masuk, kemudian itu akan membuat akhirnya akan menyebabkan kontraksi otot. Jadi begitu mekanisme terjadinya kontraksi otot pada neuromuscular junction. Nah, ini contoh obatnya. Jadi contoh obat antagonis reseptor asetilkolin nikotinik. Sudah tahu ya kalau antagonis, agonis? Ibu, Kalau antagonis bagaimana? menghambat. Antagonis? Menghambat. Menghambat atau bekerja berlawanan ya. Ya. Kalau agonis merangsang atau bekerja searah atau sama dengan reseptor tersebut. Nah, di sini contoh untuk antagonis reseptor asetilkolin yaitu contohnya heksametonium dan trimetafan. Namun ini sudah tidak banyak dipakai karena efek sampingnya yang lumayan besar ya. Kemudian yang masih sering dipakai itu adalah pangkuronium, sekuronium, dan segolongannya yang digunakan sebagai pelemas otot sebelum tindakan operasi. Jadi sebelum operasi dilakukan, diberikan dulu ini obat-obatan ini untuk melemahkan ototnya. Nah, selanjutnya ini agonisnya. Kalau tadi antagonisnya yang berlawanan dengan asetilkolin. Kalau ini agonis. Jadi agonisnya itu yang tadi ya, yang sama kerjanya. Nah, makanya itu digunakan untuk terapi ketergantungan nikotin. Jadi contoh obatnya itu varenicline. Varenicline ini mekanisme kerjanya dia akan berkompetisi dengan nikotin untuk memberikan efek seperti nikotin. Jadi efeknya hampir sama dengan nikotin tapi dia lebih lemah
Jadi untuk mengobati ketergantungan rokok, nikotin yang terkandung dalam rokok. Nah, itu agonisnya. Yang kedua adalah reseptor GABA atau gamma aminobutyric acid. Jadi sama, dia juga merupakan tempat aksi neurotransmitter, tapi dalam hal ini GABA. Kalau yang tadi neurotransmitternya asetilkolin. Jadi dia berperan dalam terapi epilepsi, gangguan tidur, dan tardif dyskinesia. Dia digunakan untuk obat tidur, obat penenang. Itu kerjanya di sini. Nah, contoh obat anti epilepsi yang bekerja pada peningkatan pelepasan GABA itu contohnya gabapentin, kemudian penghambat transporter GABA contohnya tiagabin, dan penghambat GABA transaminase contohnya vigabatrin. Jadi ketiga obat itu kerjanya di reseptor GABA. Nah, untuk jalur sintesis dan degradasinya, jadi dia prekursor utamanya itu adalah glutamat. Glutamat yang diperantarai oleh asam glutamat dekarboksilase membentuk GABA, kemudian oleh GABA transaminase didegradasi menjadi alfa ketoglutarat dan suksinil semialdehid. Nah, untuk tipe reseptornya, jadi sama tadi yang asetilkolin, jadi ada juga yang merupakan reseptor ionotropik, ada yang metabotropik. Kalau reseptor GABA yang masuk ke dalam reseptor ionotropik itu adalah GABA A dan GABA C. Sedangkan GABA B itu masuk ke dalam reseptor metabotropik yang tergandeng protein G. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Nah, selanjutnya ini adalah reseptor GABA A. Jadi reseptor GABA A merupakan kompleks protein hetero-oligomerik yang terdiri atas beberapa tempat ikatan GABA. Jadi ada 5 tempat berikatannya GABA. Nanti ini ada di gambar berikutnya ini. Jadi ada GABA site khusus untuk berikatan GABA itu sendiri. Kemudian ada barbiturat site atau tempat berikatan obat-obat golongan barbiturat. Ada yang tahu contohnya obat golongan barbiturat? Fenobarbital. Ya, fenobarbital, pentobarbital, dan seterusnya ya. Kemudian tempat berikatan obat-obat golongan benzodiazepin. Contoh obatnya? Diazepam, ya, yang biasa digunakan obat tidur ya. Kemudian anestetik umum seperti propofol, steroid, halotan, dan etanol. Nah, aktivasi dari reseptor GABA itu mengakibatkan efek depresi susunan saraf pusat. Jadi makanya itu tadi dia tempat berikatannya di golongan barbiturat dan benzodiazepin yang menurunkan ya depresi susunan saraf pusat jadi sebagai obat tidur yang tadi ya diazepam atau sebagai antikonvulsan. Tahu antikonvulsan? Kalau epilepsi kan kejang. Jadi untuk menenangkan itu maka diberikanlah obat-obat antikonvulsan. Oke. Selanjutnya ini benzodiazepin. Jadi ikatan benzodiazepin pada reseptornya akan menyebabkan konformasi reseptor GABA yang berafinitas kecil menjadi bentuk yang berafinitas tinggi terhadap GABA. Sehingga akan menyebabkan peningkatan frekuensi pembukaan kanal ion Cl. Dimana kalau ion Cl itu terbuka maka akan menyebabkan hiperpolarisasi. Selanjutnya barbiturat. Jadi ikatan barbiturat pada reseptornya akan menstabilkan konformasi reseptor GABA dalam bentuk kanal yang terbuka, kemudian memperpanjang durasi pembukaan kanal dan memaksimalkan kesempatan ion Cl untuk mengalir. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Ada kuis. Kuis ini review dari materi yang kita pelajari hari ini ya. Ya, jadi kuisnya yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan contoh obat dan mekanisme kerja dari reseptor asetilkolin nikotinik?
Saya, Bu. Contoh obatnya. Oke. Siapa? Rina. Silahkan. Untuk itu Bu, contoh obatnya salah satunya itu ada Varenicline. Jadi dia itu berkompetisi dengan nikotin untuk mengikat reseptornya. Jadi ketika dia mengikat reseptornya, dia akan memberikan efek serupa dengan nikotin itu sendiri. Ya, sebagai terapi nikotin pada perokok ya. Iya, Bu. Terapi ketergantungan nikotin. Oke, bagus ya. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan contoh obat yang bekerja pada reseptor GABA serta mekanisme Saya, kerjanya? Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya. Ya, oke. Yang paling ganteng, Rama. Silahkan. Contoh obat yang bekerja pada reseptor GABA itu yang dimana pikrotoksin. Pikrotoksin ini adalah merupakan antagonis GABA dengan cara memblok kanal ion sehingga stimulasi sarafnya berlebih dalam bentuk konvulsi, Bu. Ya. Bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan untuk yang sudah bisa menjawab hari ini. Oke. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.